Yes, balik lagi di Curhat Santai. Bagaimana tadi beatbox gue? Hah? Keren ya? Pasti keren dong suaranya. Gue Farley Jackson. Nah, sekarang gue sudah kedatangan bintang tamu yang tadi ada hubungannya dengan beatbox. Mau tahu siapa? Langsung aja lihat profilnya. Ya, itu dia tadi udah lihat profilnya semua. Nah, sekarang saatnya langsung aja kita tanya-tanya dengan bintang tamu di Curhat Santai episode kali ini. Siapa bintang tamunya? Ini dia. Wih, gila. Long time no see ya. Gila, udah lama nih. Gue juga udah lama gak kesini nih. Udah lama banget. Gue nyasar gue. Nah, Nyasar gue. Karena di sini sekarang udah di blok-blok, udah disekat-sekat ya kan. Rumah gue tuh ibarat jalanan, jadi disekat-sekat. Nah, teman santai, ini di samping gue sekarang udah ada Will. Will ini dibilang sahabat, iya, dibilang adek, iya udah lama banget ya. Dari zaman dia masih kecil sampai sekarang udah gede kan? Udah gede. Benar. Asli. Dari hobinya dulu masih dia suka dance Michael Jackson dulu, ya kan? Terus sekarang masih gak sih? Gue masih cuma dengerin doang. Tapi dance masih. Dance gue masih ada bisa. keinginan nggak lo? Ada, pengen keinginan. Gue kemarin coba ngelihat apa ya? Ngelihat video lama gue ngedance kan. Oh iya. Waduh nih gue masih bisa ngedance apa enggak nih gitu. Badan gue udah gede banget. Tapi boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Tahun ini boleh dicoba. Boleh. Terus sekarang juga lo, gue denger kesibukannya menjadi seorang audio engineer. Audio engineer atau teman santai tahu gak audio engineer? Tuh, engineer itu tukang mekanik audio suara, berarti tukang suara. Suara, ketok magic suara. Poles suara. Pokoknya kita bakal bahas semua. Oke, langsung aja di awalan nih. Kita mau ngomongin ceritain dikit dong ke teman santai. Kita apa tuh? Awalnya lo terjun di dunia ya ini audio engineer ya. Jadi pertama-tama tuh ya, gue tuh sebelumnya itu gue nggak terlalu tertarik sama audio engineer karena gue lebih ke beatbox kan. Nah, gue itu kayak berusaha buat bikin kayak rekaman beatbox dan segala macam, dan itu gue kayak mengandalkan kekurangan gue gitu. Karena kan waktu itu kan gue nggak punya mic, nggak punya apa segala macam gitu. Lu punya kekurangan? Punya dong. Kayaknya lu kelebihan nih. Dibanding kekurangan lu lebih dari gue. Kok kurang? Sangat lebih sekali. Oh iya, sekali. Terus karena gue belum punya apa-apa, dan gue kan istilahnya kan gue itu kan sering banget ngelihat belajar di YouTube dan segala macam, dan gue ingin mengupload atau bikin apalah gitu tentang beatbox kan buat diupload ke sosial media. Dan saat itu tuh gue nggak punya apa-apa kan, maksudnya gue cuma punya komputer, gue nggak ada mic dan segala macam. Gue coba beli kan waktu itu di daerah Binus tuh. Oh, awalnya 2012. Awalnya tuh 2012. Okay. Gue sebenarnya beatbox itu gue udah sering kayak kecipak-kecipuk itu gue waktu SD kelas 6 SD tuh gue udah sering kecipak-kecipuk ini. Gue nggak tahu ini beatbox ada apa kan. Habis gue SMP tuh gue lihat di YouTube, wah nih ada namanya beatbox gitu, orang bisa bikin musik perkusi pakai mulut kan. Gue kayak excited gitu, gue coba kan. Gue lebih meniatkan lagi pas gue waktu masuk SMA. Pas masuk SMA itu gue udah mulai kayak, wah ini kan YouTube kan sekarang perkembangan sosial media udah mulai naik tinggi kan gitu kan. Orang udah banyak banget yang diupload di YouTube kan. Lihat gitu kan, banyak tuh. Kalau nggak salah tuh salah satu inspirasi gue tuh waktu gue pertama kali nge-beatbox tuh namanya Hikakin tuh kayak YouTuber Jepang. Hikakin. Dia tuh jadi YouTuber yang yang istilahnya paling terkenal dari Jepang sekarang. Oh gitu. Iya. Sampai detik ini gitu. Gue tuh kayak belajar dari dia segala macem gitu. Gue keren nih, gue pengen juga nih bikin kayak Hikakin gitu, bikin berkarya gitu nge-beatbox. Gue waktu itu nggak tahu apa tetek bengeknya segala macam, gue nggak tahu. Sampai gue kayak coba-coba aja iseng-iseng gitu kan, gue cari gimana cara mengedit video, gimana cara mengupload di YouTube gitu. Gue nggak tahu nih rekaman pakai apa, ya udah gue beli Binus tuh, kalau nggak salah gue beli headphone yang ada mic-nya, gocap kan, itu gue nabung loh. Itu awalan tuh legend tuh. Oke. Legend. Gue rekaman kan, gue nggak tahu rekaman pakai apa nih di komputer nih, soalnya nggak bisa kan rekaman kalau nggak ada aplikasinya bawaan di Windows. Gue download kan, iseng downloadnya di website yang nggak jelas tuh yang banyak iklannya, akhirnya komputer gue kena virus. Itu akhirnya kan, tapi dapat kan akhirnya. Gue coba terus gue taruh bukan di YouTube, di SoundCloud. Oh, awalnya di SoundCloud. Iya. Itu gue bikin SoundCloud 2013. Gue tuh waktu kelas 2 SMA. 2 SMA itu gue coba ini
Dan gue coba, ada temen yang rekomendasiin ngeditnya pakai apa gitu, pakai ini Audacity namanya, itu gratis tuh, nggak ada crack-crackan segala macam, gratis, pokoknya pure. Udah coba gini nih, akhirnya gue tertarik karena gimana ya, kayak enak aja gitu, kayak ngedit suara gitu segala macam. Gue belajar. Nah setelah gue udah sering bikin konten tentang beatbox, gue udah istilahnya masih 20% tahu tentang audio, 20% doang kan. Temen gue ngeracunin kayak bikin konten selain beatbox, di luar beatbox, kayak nyanyi, rap segala macem gitu. Gue kayak di apa namanya, disuruh dimasukin ke komunitas nyanyi lah pokoknya gitu. Ada, gue kayak ngobrol waktu itu di zaman Skype. Skype. Iya. Udah ngobrolnya di Skype gitu, belum ada Discord sama sekali tuh. Skype yang buat teleponan itu kan? Iya, Skype. Oh iya, saya pernah ngalamin tuh. Iya, Skype jarang jauh, apa LDR kan? Hasilnya LDR. jelek lagi. Jangan bahas lu kan sekarang. Terus bahas curhat dia Pak, curhat. Iya, jangan ini curhat santai. Iya, Kadang-kadang suka nyelip dikit ya. Terus. Nah kan, gue masuk tuh gue di komunitas nyanyi kan. Nyanyi udah nyanyi sama nge-rap atau segala macem kan. Dari situ gue kayak belajar sama orang nyanyi, nge-rap dan segala macam, tentang audio juga gue lebih berkembang gue, karena waktu di beatbox itu gue nggak pernah ikut komunitas. Oh gitu. Otodidak, gue sendiri aja. Tapi lu pernah kan kalau nggak salah duet bareng Billy Beatbox. Oh, Billy kan? Beatbox. Iya. Kan di film Di film, di film persembahan terakhir ya. Sebutin aja dulu nggak apa-apa ya, sebutin persembahan terakhir movie dia. Gue main tuh di film dia tuh, gue jadi beatbox sama Billy Beatbox. Gila, legend. Mantep tuh ya, legend tuh. Ya udah gue mulai improve, gue udah kayak di sini gue kayak banyak kayak belajar sama orang-orang nih, karena emang orang-orang yang ada di komunitas itu udah istilahnya udah expert lah gitu kan. Expert, gue belajar segala macam gini. Tapi dalam saat bersamaan gue itu nggak diajarin sama orang-orang itu, gue juga nyari sendiri. Oh, lebih berkreasi lagi, ngembangin sendiri lagi gitu kan. Ngasah skill. Jadi gue tuh nggak ngikutin cara-cara orang, gue ngikutin cara gue sendiri buat ngeditnya segala macam atau nyanyi gue gitu. Sampai sekarang tuh, dan pertama kali gue pede sama editan gue itu ngebuka commission itu kayak orang pengen suaranya diedit sama gue tapi bayar. Oh jasa komisi namanya. Nah, per lagu tuh? Per lagu, satu lagu kan. Gue buka, itu gue masih gue nggak mau nembak harga yang gede lah gitu ya, gue kasih harga yang benar-benar murah. Gue waktu itu kasih harga 25.000. Oh itu awalan tuh iya. Waktu itu kenapa per lagu kenapa gue kasih harga murah banget, karena pertama gue baru pertama kali buka, kedua gue butuh kuota. belum ada internet tuh di rumah gue tuh. Gila, lagi miskin banget tuh gue tuh. Terus nah udah gue baru beli kuota doang 1 giga 25.000 tuh anjir. Nah lama-lama orang makin banyak dan gue kayak nemu tuh, gue kayak makin pede nih, wah ini orang suka nih sama mixingan gue kan. Oh, passion lo juga lo nemu di situ. Nah passion gue juga nemu di situ. Gue gue apa ya, karena orang juga suka, gue merasa orang itu nggak secara langsung support gue gitu, nggak secara langsung support gue kan. Jadi kayak gue kayak merasa kayak waduh kayaknya gue bakal tekunin nih. Gue bener-bener kayak lihat tutorial di YouTube segala macem tentang yang namanya equalizer dan wave suara dan lainnya gitu. Gue belajar dan akhirnya ya itu sampai sekarang gue masih ngelakuin misalnya kayak commission. Open commission masih ada sekarang. Berarti teman santai di luar sana kalau misalnya ada yang tertarik mau nyanyi tapi kurang pede, kan banyak ya orang mau nyanyi kurang pede, aduh suaraku kurang bagus begini. Itu bisa ditolong karena gini, penyanyi zaman sekarang suara mereka itu nggak ada yang pure suara mereka. Udah di heavily edited gitu, udah benar-benar diedit, udah berat banget dieditnya gitu. Nggak ada dengan kecanggihan alat audio itu ya sekarang gitu. Karena sekarang kan nggak ada yang namanya rekaman pakai analog. Peralatan studio analog tuh udah jarang banget gitu. Maksudnya kalau misalnya buat yang indie ya independen, orang lebih pakai yang komputer yang udah ada, namanya digital audio workstation, DAW gitu. Nah karena itu orang sekarang makin banyak yang istilahnya nggak perlu punya studio buat istilahnya berkarir di dunia musik gitu, modal laptop aja sama mic gitu. Makanya sekarang tuh karena emang teknologi udah makin advance, orang jadi kayak bisa dibilang makin males gitu buat nyanyi kayak tanpa fals gitu. Jadi banyak banget sekarang penyanyi sekarang kalau nyanyi itu nggak bakal bisa nggak fals. Pasti ada falsnya. Oh gitu. Dan kenapa pas sudah keluar lagunya nggak ada fals,
itu namanya udah diproses audionya dengan ya, tuning, auto tune. Tapi namanya beda, auto tune sama tuning itu beda. Kalau auto tune itu jadi dia itu lebih ke hard. Jadi kayak bener-bener kayak bener dipaksa banget suaranya biar tepat sama nadanya. Dipaksa. Jadi kayak suaranya pernah dengar enggak sih lagu yang suaranya gitu. Kayak aneh lah gitu kan. Dulu kalau nggak salah penyanyi luar Akon ya. Akon. Nah, itu dia pakai auto tune. Akon tuh. Nah, itu. Itu auto tune namanya. Kalau tuning itu beda sama auto tune. Kalau auto tune memang dipaksa, kalau tuning itu kita kayak ngerapin sedikit-sedikit. Oh, moles sedikit. Moles sedikit. Yang penting nadanya tepat. Tepat dan kalau misalnya rata-rata kan orang kan gitu kan males gitu akhirnya kayak jadinya jatuhnya autotune bukan ketahuan. Karena kalau misalnya orang yang fals banget di tuning yang di pelan-pelan itu malah suaranya makin kedengaran kayak robot. Oh iya begitu. Jelek. Jadi banyak banget sekarang penyanyi yang suaranya kayak fake banget gitu, kayak diproses itu bener-bener kayak berat banget jadinya kan, nggak pure suara asli gitu. Dan kalau misalnya emang nggak pede sama suara-suara kalian nih sendiri gitu, ya bisa gitu, gue tolong kan. Kemana tuh? Kalau misalnya teman santai mau kemana nih? Ya lu bisa DM ke Instagram, DM ke email santai bareng gue. Iya, email santai bareng gue. Langsung nanti DM ke email, ya kan santai bareng gue. Kalau email gue juga bisa. Oh boleh? Nanti ada dah, nanti dimasukin deh. Sebutin. Ya. Emailnya langsung kontak aja. Kontak gue. Mau tanya-tanya, ya mau nanya harganya berapa, suara kayak apa, ya kan mau dibikin kayak apa suaranya. Merakyat lah, harga gue merakyat. Bisa diatur lah ibaratnya. Negotiable ya. Negotiable. Oke. Pokoknya itulah. Suara lu bisa bagus walaupun suara lu istilahnya nggak bagus nggak jelek gitu, bisa gue bikin bagus karena udah diproses. Lagu genre apapun lu mau koplo kayak mau dangdut segala macem, mau pop tuh. Lagu Korea bisa juga. Korea bisa. Wah tuh kurang apa lagi teman santai. Kemarin tuh gue lagi dapat commission orang nyanyi Korea gue kemarin. Oh gitu. Tuh berarti buat teman santai semua udah nggak usah ragu lagi kalau yang mau nyanyi nggak pede suaranya bagus nggak apa-apa, langsung aja hubungi Will. Nanti emailnya kan ada, nah udah tanya-tanya aja langsung ke Will. Tadi audio engineering. Engineering. Terus hobi lu yang lain, tadi lu gamer juga ya? Oh gue gamer, gue dari dulu gamer. Ya? Lu tau nggak, gue pertama kali main game itu waktu gue zaman TK, masih TK. Apa itu gitu? Yu-Gi-Oh kan game kartu ya, game kartu itu pasti. Oh kartu Yu-Gi-Oh. Iya, kartu dulu. Di PS1. Di PS1. Oh versi PS1-nya. PS1-nya, karena kan gue itu kan nggak boleh keluar orang tua, makanya dibeliin konsol mulu waktu masih kecil biar gue nggak keluar gitu. Nah, Yu-Gi-Oh itu kan game kartu itu kan pasti perlu strategi kan. Oh iya, mainnya emang pakai strategi. Dan game tersebut terkenal dengan benar-benar kayak susahnya kayak apa tahu gitu. Orang jarang banget yang bisa tamat. Gue tamat waktu itu. Oh sempet tamat? Sempet tamat gue. Musuhnya keluar kartu random gitu. Kita nggak bisa gitu, susah gitu. Dan gue bingung. Waktu gue zaman SMP, gue main lagi itu game sama gamenya sama. Di PS1 juga? PS1 juga, di emulator. Oh pakai emulatornya? Kan sekarang kan emulator, PS1 susah sekarang. Nah pas gue mainin waktu SMP itu, gue bingung. Kalau nggak salah waktu TK gue pernah tamat, sekarang kok gue nggak bisa main deh. Dan di situ gue udah kayak gimana ya? Dari zaman TK itu emang gue sering banget dicekokin game sama orang tua gue gini biar gue nggak keluar segala macem. Akhirnya sampai sekarang gue ke bawah gitu. Jadi kayak kalau nggak ngegame dikit ya susah gitu gue. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang. Dan sekarang lo main konsol apa nih? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ya, karena ya gue butuh portabilitas, gue butuh gaming on karena the go. Karena lo orangnya mobile. Gue dimana aja lo bisa main. On the go sekali. Yeah. Oh begitu. Yeah. Nah Will, ini ngomongin masalah beatbox. Oh beatbox. Beatbox tadi kan audio engineering, sekarang beatbox. Ya. Berapa lama sih kalau proses dari orang nol nggak bisa beatbox sampai pengen jadi bisa gitu beatbox? Tergantung orangnya. Karena kalau misalnya orang itu udah punya passion, misalnya kayak benar-benar tertarik lagi nih kayak wah ini keren banget, gue pengen banget bisa gitu. Ada yang cuma sampai beberapa minggu gitu dia udah bisa basicnya. Karena basicnya cuma ada 3 nih. Kalau lu belum bisa apa-apa nih di awal-awal kayak lu tertarik dulu nggak bisa ngeluarin bunyi di mulut cuma gitu doang. Sebenarnya beatbox itu ada basic, ada 3 bunyi yang benar-benar basic banget. Wajib. Ini wajib. Namanya apa tuh? BTK. B itu kick drum. Beat. Kick drum. Oh kick drum. Kenapa dibilang B? Karena kita ngebunyiin soundnya itu kita cuma ngomong B tapi tanpa ada nada, tanpa ada suara, cuma kayak
hentakan dari udara doang yang keluar. Itu. Gitu. Ya, iya. Tadi bisa teman santai. Iya. Nah, nggak bisa. Kembos. Bos. Nah, B itu. Terus? Gitu. Oke. Kalau T itu hi hat. Oh iya, di drum ada. Iya. Tuh. Kenapa namanya T? Karena kita nyebut kayak nyebutin T tapi kayak nggak hard T gitu kayak gitu doang. Nah, itu paling gampang tuh, T paling gampang sebenarnya. Itu doang. Iya. Terus apa K. lagi? K itu snare. Snare-nya. Yang buat di itunya kan di depan kita. Bunyinya itu K. Kenapa K? Karena Gimana tuh di apain tuh lidahnya? diapain aja lah. Diapain aja lah. Jadi kita tuh kayak ngomong K, ngomong huruf K. Kalau K itu kan ngomong K itu kan kira-kira keluar tuh udara. K. Kalau Ini masukin ke dalam. Iya, gitu. Emang basicnya kayak gitu. Gue pernah tuh keselak begitu tuh, cuman jadi dalam hal lain. Dalam hal lain. Jangan dipikirin. Oh, hal lain apa? Jangan. Itu. Jangan nanti. Gitu. Gitu ya. Iya. Oh, Nah, gitu. kan K itu. Gitu. Jadi kayak BTK ini benar-benar ini BTK itu dasar tuh. dasar dan masih sering digunain walaupun orangnya udah pro jauh. Tetap aja. Tetap gitu. Simple. Nah, kalau misalnya kenapa ini basic? Karena ini hal yang paling benar-benar simple untuk dibunyiin gitu. Dari untuk belajar tempo. Kalau tempo ya awal-awal orang kalau belajar tempo kan pasti kan pelan. Misalnya kayak BTK, TBTK. Tuh kan enak tuh begitu ya. Iya. Waduh. Nah, kalau misalnya udah pro baru tuh. Nggak pakai baterai. Jadi Tuh, kayak lebih cepat. temponya. Gile. Gitu. Jadi cepet gitu jadinya gitu. Kalau udah bisa karena yang namanya beatbox itu kalau misalnya nggak dilakuin terus, lama-lama memori lidahnya itu nggak berkurang gitu. Maksudnya kayak pisau nggak tajam, tumpul lagi gitu. Jadi mesti diasah terus. Paling diasah tiap terus. hari ada lah dikit-dikit gitu ya. Kayak apa namanya ya kekurangan dari belajar beatbox, misalnya kayak kita beatbox terus-menerus, kadang orang-orang di sekitar kita pada kayak risih gitu, lu kenapa sih kecepak-cepak mulu gitu kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, orang kayak gitu nggak apa-apa, yang penting lu asah aja terus gitu. Dan beatbox kan selalu banyak improvisasi. Iya. Banyak pattern-pattern yang bisa lu kreasin sendiri gitu. Bener. Karena kan nggak cuma BTK doang, ada misalnya kayak suara misalnya gini. Itu suara air nyemplung gitu. Suara gitu. Banyak kan suara kan bisa suara dikreasin laler sendiri. gitu ya kayak tadi tuh bunyi tuh. Banyak suara pokoknya, iya. Bisa dikreasin sendiri gitu. Dan beatbox itu nggak cuma kita berpatok sama orang gitu. Kita bisa bikin suara yang hanya kita yang bisa lakuin. Oh, trademark kita. Karena kan mulut orang kan beda-beda kan strukturnya kan. Maksudnya kayak bentuknya dan segala macam kan beda-beda kan. Karena bentuk mulut itu juga bisa mempengaruhi suara beatbox itu sendiri. Pasti tiap orang beda-beda. Bunyi juga beda-beda. Iya. Gitu. Asik juga tuh, seru tuh. Wah, iya, ini bisa gitu. Nih kita coba kita tes teman santai, kita tes nih, kita improvisasi. Marilah kemari, hey, 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 hey kawan, santai bareng gue, hey, 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 hey kawan, mari bergembira di sini aja, di channel ini, santai bareng gue. Oh, asik gak tuh? Udah bikin dah. Bikin abis ini udah. Bentar lagi playlist baru lagi nih. Baru santai bareng gue mabar. Santai bareng gue nyanyi abis ini ada lagi. Banyak banget playlist gue. Asik kayak gitu enak. Asik emang. Bener, berkolaborasi begitu tuh enak gitu. Sebenarnya beatboxer itu adalah orang yang paling asik di tongkrongan kalau misalnya lagi sepi. Nah, itu. Gue juga punya kenangan nih, Will, bareng lu dulu. Dulu itu gue kalau teman santai nih curhat sedikit ya. Iya, boleh. Dulu tuh gue seumur hidup gue namanya gue naik motor teman santai, gue nggak pernah, ya jangan sampai alhamdulillah nggak pernah namanya kecelakaan. Tapi baru pernah pertama kali sekali-kalinya gue kecelakaan motor ini bareng Will ini. Gila, itu kita di daerah Bekasi waktu itu ya, malam Jumat kalau nggak salah jam 9 malam di jalan apa sih dulu, ingat ya? Lupa gue apa tuh, pokoknya lagi di itu juga lagi ada pembangunan. Kita kalau nggak salah waktu itu mau rekaman RBT salah satu itulah salah ya, satu provider. Gitu.
malam-malam dipanggil ke sana, ih gila ternyata dan di depan gue bener-bener kita naik Scoopy waktu itu. Iya Scoopy ya. Gue boncengin Will naik Scoopy, tahu nggak ada jegukan, nggak ada apa, nggak ada polisi itu. Tahu itu motor salto terbalik jatuh begitu mental, motornya salto, gue jatuh ketiban motor, Willnya terbang kemana? Gue terbang ke depan. Di otak gue tuh bener-bener yang pandangan gue gelap pada saat itu, pada saat jatuh bener-bener gue gelap, gue nggak bisa lihat apa-apaan, kayak gelap blank gitu. Di otakku cuma, wah Will kenapa nih, gimana? Soalnya kan gue dengar kan orang kalau kecelakaan kan yang dibonceng yang bahaya. Ya. Untungnya alhamdulillah lo nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Gue yang parah. Udah gitu yang gue bingung, motor Scoopy kesalto kebanting begitu, spion nggak pecah. Body baret cuma baret dikit kan. Itu keanehan banget tuh teman santai. Dan emang maksudnya banyak orang yang bilang kan kalau daerah situ tuh emang angker. Nah, yang nolongin gitu juga ngomong kan, oh mas nih. Kemarin ada gitu ya. Kemarin ada lagi cuman lewat semua. Dan alhamdulillah gue masih dikasih umur panjang, kita berdua juga dikasih umur panjang. Kenapa? Berkat apa? Helm coy. Itu gue pakai full face helm gue, makanya teman santai. Dicekrekin itu teman santai, ini himbauan juga buat semua. Kalau kemana-mana helm pakai, tolong pakai. Emang agak ribet pakai helm, tapi lu kalau musibah kena musibah gitu, itu kalau gue nggak ada helm lewat gue udah. Nggak ada santai bareng. Sebenarnya hanya mindset orang Indonesia aja yang bilang kalau misalnya kayak ya banyak kan orang bilang kayak pakai helm ribet segala macam. Kagak, sebenarnya kalau misalnya lu kayak membiasakan diri untuk pakai helm ketika lu keluar pakai motor, itu nggak bakal ribet gitu, karena itu hal yang paling simpel, cuma masukin tok kelar. Gitu. Apa salahnya pakai helm kan? Itu nyawa lu. Kemarin kalau pada saat itu gue jatuhnya bener-bener, itu kan pala gue ngebentur ke, makanya gelap kan, gue ngebentur ke aspal. Kalau gue nggak ada helm full face itu, aduh udah gue nggak tahu apa kejadian. Gue sempet ngalamin pada saat itu gelap, mata gelap, gue kayak udah di awang-awang rasanya tuh, udah gelap berapa menit ya, gue diem, gue gitu, sampai diangkat orang, diangkat orang. Dan lu yang tahu ya, lu langsung bangun kan? Gue langsung bangun gitu, gue nggak tahu kenapa gue bisa selamat. Gue yang benar-benar gue tepar, gue diem aja di situ. Gue lihat. Gila tuh teman santai, luar biasa tuh. Pengalaman yang menyeramkan sekaligus juga pembelajaran buat gue, terutama buat gue. Kalau naik motor jadi gue deket juga, ya gue pakai helm deh. Usahain pakai helm. Iya, karena kan kecelakaan itu kan gini, kecelakaan itu nggak bukan karena bukan cuma kita yang nabrak, tapi ada orang yang nabrak. Kita nggak tahu. Faktor X-nya kita nggak tahu. Musibah kita nggak tahu datangnya kapan, ya kan? Luar biasa. Itu sekedar share aja, teman santai. Banyak kenangan sih ya. Bukan main. Wah gila. Dari 2009 kita kenal. Dari 2009, 11 tahun, macam-macam pasang surut. Dari gua bikin tribute Michael Jackson konser dulu di kolam renang yang di Bogor. Di mana? Jungle. The Jungle. Situ. Sampai bikin film. Wah, udah. Manggung sana sini. Sampai akhirnya ya udah lu dengan kesibukan lu, ya kan. Baru sekarang lagi kan. Ketemu gila, gua berubah. Nuansa teman-teman juga anak-anak juga kan banyak yang udah jarang nongkrong. Lu juga jarang ya, kesibukan kan. Iya, yang lain gitu kan. Pasti pada nonton nih. Kan. Kangen juga ngumpul-ngumpul gitu. Ngumpul lagi dong, gila gua kangen banget sumpah gitu. Oh, dulu pernah kita bikin tantangan, bikin video makan samyang, inget gak lu? Oh iya. Zaman-zamannya YouTube santai bareng gua belum ada. Lu mau tahu enggak? Samyang itu kita udah ngelakuin namanya Samyang Challenge sebelum semua ada. Sebelum ada. Gue belum pernah gue denger kata Samyang. Dia nih yang ngasih tahu gue. Nih Will, ada mie dari Korea. Gue nggak tahu ya apa namanya Samyang gitu. Cobain deh gitu. Lu bisa nggak nih? Cobain. Keringet dingin gue. Keringet dingin gue nggak tahu, gila pedasnya parah. Emang parah banget gitu, dan gue baru tahu bener, karena kan gue emang juga suka ngeliat kan banyak di sosial media kayak yang tren apa yang. Tapi belum ada Samyang pada saat itu. Gak ada orang yang ngomongin Samyang sama sekali. Sayangnya kita nggak didokumentasiin. Iya, tapi kita sempat dokumentasiin. Gue lupa tuh, kalau nggak salah file ada di mana, ntar gue cari deh. Tapi yang kita ngerjain setelah itu kita ngerjain anak-anak itu didokumentasiin. Iya, ada kita kerjain itu anak-anak tuh tahun berapa tuh anjir itu anak-anak suruh datang, tunggu di depan ruang tamu, kita berdua doang ke dapur masak, kita beli kan borong sampai berapa kotak niat banget tuh gitu. Sumpah niat banget sumpah. Begitu habis makan udah langsung kacau. Siapa sih Kevin ya yang sampai bengkak bibirnya tuh, temennya Kevin, temennya Amat sampai bengkak gitu. Masih Idris juga. Idris kan nggak bisa makan pedas, kita paksa makan pedas. Iya gitu. Itu ada Samyang dulu, belum ada santai bareng gue. Jauh itu lama banget. Belum diedit. Kemarin nggak tahu tuh. Filenya kalau nggak salah ada di hard disk. Nanti gantian. Kalau misalnya cari ketemu boleh juga tuh. Iya, masukin kenangan. Pertanyaan gue selanjutnya nih.
Apa sih wishlist lo ke depannya nih kira-kira? Wishlist gue sebenarnya sih gue untuk sekarang ini ya, gue hanya mendedikasikan diri gue itu sebagai audio engineer. Jadi kayak gue lebih fokus ke ya hal yang berbau audio lah untuk sekarang ini. Dan saat yang bersamaan gue itu punya channel YouTube sekarang namanya 5 Jokar. 5 Jokar dan itu isinya kayak gue ya biasa nyanyi, nge-rap atau hal-hal random juga lah, tapi lebih fokus ke nyanyi gitu. Itu gue sama temen-temen gue kan di situ kan. Dan karena lagi ya situasi lagi begini nih, itu gue lagi post buat upload gitu yang baru kan. Nah mungkin gue akan lebih fokus ke YouTube gitu. Karena kan ya sayang kan gue udah bisa semuanya gitu tentang yang audio. Kalau misalnya gue bikin konten gitu kan kayak sayang banget gitu kan. Nanti gue bakal fokus ke YouTube dan gue lebih fokus ke nyanyi dan nge-rap dan segala macam, dan gue bisa ngundang-ngundang yang lain penyanyi gitu untuk collab karena satu orang yang istilahnya yang collab sama gue di channel itu, yang istilah orang itu punya nama lah, itu Ika dari Dangdut Academy. Oh ya. udah ke situ. Udah. Itu collab itu baru satu doang tuh. Nanti kedepannya gue pengen kayak ngundang yang lebih banyak lagi lah penyanyi gitu. Karena ya nggak menutup kemungkinan, kenapa enggak gitu kemungkinan kan iya kan gitu. Dan ada sih yang bikin gue kayak gimana ya, besar kepala gitu lah pokoknya. Yang pas gue duet sama Ika Dangdut Academy itu, ya mungkin karena dia di label studio rekaman yang istilahnya orang-orang itu belum terlalu lah. Maksudnya kayak pas gue denger lagu dia gitu, ya gue audio engineer kan, gue tahu aja kan pasti kan yang mana yang cacat-cacatnya gitu kan. Gue ngedenger mau banyak banget kan gitu. Dan kita duet. Udah tuh, gue editin. Lu nyanyi juga di situ? Duet? Bukan gue yang nyanyi, temen gue yang lu pure ininya, audio. Okay. Kita kolaborasi, tapi gue yang ngeditin. Teman gue yang istilahnya sering nyanyi juga di channelnya. Jadi kayak channelnya itu punya kita bareng-bareng. Oke. Ya, dia yang lebih fokus ke nyanyi sama duet-duet sama orang-orang lah gitu. Nah, pas gue editin, dia sampai kayak teriak. Bagus banget wah gitu lebay. Wah, berarti nih lumayan nih istilahnya buat modal gue buat ngasih tahu, maksudnya kayak nih skill audio gue kayak gini. Duet yuk. Gitu. Makanya gue lebih berusaha lah gitu. Wishlist gue itu ke depannya. Channel YouTube gue 5 Jokar. 5 Jokar. Nah, Will, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan pamungkas yang selalu ada di channel Santai Bareng gue, terutama di playlistnya apa? Curhat Santai. Iya. Pertanyaannya adalah agak serius nih. Siapa sih orang yang lo sayang saat ini? Yang paling lo sayang di dalam hidup lo? Emak gue sekarang. Siapa? Emak. Oh, emak lo. Alasannya? Karena sekarang ya emak gue tuh sekarang single parent kan, karena bapak udah almarhum. Jadi kayak dia itu beliau yang menghandle semuanya dalam hal di rumah, ngasih makan segala macem. Walaupun gue juga udah kerja, tapi kan masih beliau juga masih kerja gitu. Maksudnya kita kan masih tag team lah istilahnya gitu. Makanya kayak sebelum gue kerja dia kayak benar-benar kayak keras banget gitu. Buat dapetin uang, buat single makan, fighter gitu. Gue salut banget gitu, kayak jarang. Maksudnya kayak jarang orang bisa kuat loh kayak gitu loh. Apalagi anaknya 3 kan, mak gue. Survive. Oh lo 3 kan? 3, gue paling pertama. Gue paling tua, adek gue yang cewek sama yang baru lahir tahun 2014 tuh. Sekecil. Iya. Gila kan 3 anak sendirian. Single fighter. Emak gua waktu itu kan benar-benar kayak krisis ekonomi banget, krisis moneter banget kan. Itu emak gua sampai Gojek. Jadi nyokap lo sampai jadi driver online. Gojek. Itu tahun berapa, Wil? Tahun 2016. Nah, jadi kan sebelum Gojek itu, emak gue itu kerja di perusahaan Korea. Dan udah kolaps. Perusahaannya sekarang udah pokoknya udah bangkrut lah gitu. Dari situ emak gue kayak nggak tahu mau kemana gitu kan. Like link juga udah jarang gitu, zaman-zaman dulu. Nah kan karena saking susahnya dulu nyari usaha dan segala macem, akhirnya waktu itu kan Gojek baru muncul. Karena orang-orang kayak ngasih kayak ya banyak yang bilang kayak wah ini untung banget nih dapat 30 juta, 50 juta gitu dalam sebulan gitu kan. Mak gue coba-coba aja gitu. Jadi interest kan, coba gitu. Karena
gua waktu itu ya gua nggak guna banget tuh waktu itu, kuliah banyak banget kayak tugas segala macam kan, kuliah gua DKV kan, dan gua nggak tahu jalan naik motor segala macam. Gua anak Jakarta karena gua dikurung mulu waktu kecil, nggak bisa gua kemana-mana. Udah kan. Jadi kayak gue nggak, istilahnya gue ada sesuatu yang nggak bisa gue kayak join ke Gojek itu. Gue belum punya SIM waktu itu, belum punya SIM segala macam. Akhirnya mah gue nyoba kan masalahnya gitu, dan akhirnya mah gue kayak nggak kuat karena berat banget, sempet nangis tuh mah gue di tengah jalan gara-gara itu gitu, karena gue udah berat banget itu, susah gitu. Gue kan ngeliatnya kayak aduh gue nggak guna banget sih gitu, gue nggak tahu. Akhirnya untungnya ada keajaiban kan, waktu itu mah gue kan punya teman kan di restoran, jadi kayak dapat link lah gitulah sampai dan itu mengantarkan emak gue ke kerjaan yang sekarang gitu, usaha kerjaan ya, udah stabil lah istilahnya, alhamdulillah gitu, dari yang istilahnya grafiknya menurun sampai sekarang ya stabil lagi gitu. Nah itu hal yang bikin lo sayang banget sama nyokap lo. Iya, sayang. Nah nyambung tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi nih, orang yang lo sayang itu lo jawab adalah nyokap lo. Nah kalau seandainya lo punya dikasih waktu 100 tahun ke depan untuk ngomong terhadap orang yang lo sayang, dalam hal ini nyokap lo, dan nyokap lo akan nonton kapan aja, gue nggak tahu bisa nonton ya kan. Silakan. Mama, sebenarnya Will itu pengen banget ngebantu dalam hal apapun gitu, tapi kadang Will tuh kayak masih banyak sesuatu yang nggak bisa Will lakuin, karena emang mungkin karena Will juga kayak ngerasa kayak sampai sekarang itu Will masih ngerasa kayak orang yang nggak guna gitu, kayak hidupnya itu suka nyusahin gitu dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dalam namanya proses development manusia gitu yang menjadikan Will sampai sekarang gitu, Will kayak masih aja gitu, kayak ada yang kurang gitu, maksudnya kayak Will masih belum ngasih apa-apa gitu ke mama gitu, ke mama. Nah mungkin dari sekarang ini Will akan berusaha lebih baik buat bikin kayak karena kan kita kan banyak banget kan masalah itu kayak terus kita juga sering kayak selekan gara-gara hal yang besar maupun kecil gitu. Tapi Will juga sadar gitu, karena hal-hal itu sebenarnya nggak guna buat permasalahan gitu, hal-hal kecil kayak itu, karena bisa bisa membawa ke masalah yang lebih besar. Nah Will di sini cuma pengen bilang kalau misalnya Will itu masih banyak banget yang pengen Will lakuin buat mama, cuma masih banyak juga keterbatasan yang Will benar-benar nggak bisa lakuin gitu kan sekarang ini. Cuma Will masih berusaha sampai sekarang gitu, buat yang terbaik gitu, karena kan Will juga masih Will kan punya saudara ada dua gitu, dan untuk sekarang ini saatnya Will buat ngasih kayak istilahnya kayak adik-adik Will sekarang ini udah jadi tanggung jawab Will gitu, bukan tanggung jawab mama lagi, karena Will sekarang udah kerja gitu, tanggungan lah ya. Iya gitu ya, itulah Will bakal ngelakuin hal yang paling terbaik buat meringankan beban mamanya sekarang ini, karena kan mama kan kerja gitu sendiri gitu, bolak-balik dari pagi sampai malam gitu. Will kan nggak tega juga, walaupun Will juga kerja juga kan, cuma kan gimana ya namanya gue keluarga besar kan gitu di rumah, jadi kayak banyak banget keperluan. Jadi Will cuma pengen ngeringanin beban mama doang untuk yang sekarang gitu. Jadi pengen Will yang dipengen Will sekarang ini cuma pengen emak santai di rumah, nggak usah ngapa-ngapain gitu, itu enak. Biar urusan Will aja deh. Urusan Will aja dah, pokoknya apapun gitu. Santai di rumah, main sama adik Will yang paling, adik gue yang paling kecil. Sama Igo namanya. Ya, itu dia tadi teman santai di episode Curhat Santai kali ini. Bintang tamunya Will udah curhat tentang kehidupannya dia, tentang karirnya dia, ya kan. Mudah-mudahan dari obrolan santai di episode kali ini bisa menjadi motivasi buat lu semua teman santai yang ada di rumah, ya kan. Kalau ada positifnya bisa diambil, kalau ada negatifnya bisa dibuang. Ya. Namanya manusia hidup kan harus introspeksi diri juga. Diri itu. Jadi menjadi manusia baik di kedepannya terus menerus gitu. Bisa jadi manusia sukses juga.
Oke, sampai di sini dulu episode Curhat Santai bersama gua Fadly Jackson dan buat teman santai semua yang belum subscribe aja di channel 5 Jokar, ini channel gua. Ya, di kalau channelnya. misalnya lu pada demen kayak hip hop dan segala macam nyanyi-nyanyi, subscribe aja. Nah, sama di santai bareng gue juga di subscribe, terus juga diklik apanya ya? Apa? Habis di subscribe diapain lagi? Oh, tombol lonceng. Tombol lonceng, notifikasi. Jadi kalau misalnya ada video baru kan, Tahuan. langsung muncul notif lu kan. Kalau misalnya nggak ada notif kan nggak enak gitu kan. Betul. Habis itu di apa ini? Gini. Apa? Berenang. Di share. Di share. Kira berenang gitu. Di berenang nyelam. Di-share. Di share ke teman-temannya, ke keluarga semua. Biar channel bisa berkembang lagi. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi buat teman santai semua, terus yang tadi yang mau commission buat bikin bikin suara lu bagus lah pokoknya gitu. Itu nanti nih emailnya nih. Email Nih gua. emailnya nih. Ini emailnya langsung hubungin ke sini. Harga pokoknya kayak hore deh. Harga bersaing. Harga Iya bersaing. kan? Iya. Oke, sekian dulu Curhat Santai episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Curhat Santai berikutnya. Fadly Jackson pamit. Wassalam.